Halo semuanya, halo guys. General reading, ini pembacaan general energi banyak orang ya. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada yang maha kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke. Langsung aja. Kali ini temanya tentang intuisimu ya, atau firasatmu yang ditakdirkan akan jadi kenyataan, akan jadi nyata ya. Ini setelah 18 Februari 2025 gitu ya. Oke. Jadi aku ngerasa ya, sebenarnya kamu itu memang harus sering mendengarkan intuisimu. Kamu harus sering mendengar kata hati, harus sering mendengar suara batinmu, karena itu ada petunjuk Tuhan, ada petunjuk semesta, malaikat, leluhur. Bukannya bermaksud untuk keras ya, tapi kayak dalam waktu dekat ini omongan-omongan orang itu nggak ada gunanya untuk kamu ya. Dalam waktu dekat ini omongan-omongan mereka, kata si ini, kata si itu nggak bagus untuk kamu gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa mendengarkan kata-kata dari orang, saran orang ya. Tapi kayak dalam waktu dekat ini, terutama setelah 18 Februari ini ya, sekitaran 18 Februari, ya banyak omongan-omongan orang itu nggak bermanfaat sama kamu. Karena ada orang ngomong ini ngomong itu, ya ternyata menjatuhkanmu, ternyata menjerumuskan kamu itu. Jadi kayak ada firasat, ada intuisi ya. Aku dengar kata hatiku aja, ya dengar. Aku dengar intuisiku saja, ya dengar ya. Terus kalau ada firasat, ini omongan temenku nggak bener nih, omongan dari keluarga ya, ada nggak cocok sama aku gitu. Ada omongan-omongan mereka nggak relevan, nggak sesuai gitu menurut aku, ya udah nggak usah dengarkan gitu ya. Oke. Dan aku ngerasa mungkin ada intuisi, ada firasatmu seseorang kehilanganmu atau beberapa orang kehilanganmu. Dan itu memang benar, itu akan terlihat nyata, itu akan terungkap secara nyata. Jadi setelah 18 Februari akan terlihat, ini loh kehilanganmu, ini loh yang rindu sama kamu. Nanti ketahuan ya. Dan orangnya ini terasa di intuisimu, terasa di firasatmu. Misalnya ada firasatku si ini kehilangan aku deh, nah itu benar. Ada firasatku si itu rindu sama aku, ya itu benar. Nanti terjawab tuh setelah 18 Februari. Oke? Terus ada mungkin firasat atau intuisimu bilang seseorang terlihat baik-baik aja, padahal aslinya tidak baik-baik saja. Seseorang terlihat bahagia, padahal hidupnya tidak bahagia, ya. Jadi banyak orang-orang bersandiwara, pura-pura, ya, drama, ya inilah manusia di dunia, ya. Jadi aku ngerasain ada sih firasatmu, intuisimu kayak ini temanku ya. Sepertinya banyak masalahnya, tapi dia pura-pura bahagia ya. Atau ada saudara, keluarga ya,
Di firasatku, intuisiku bilang keluargaku ini, saudaraku tidak baik-baik aja. Ya itu sebenarnya yang terjadi. Nanti terungkap. Dan kamu merasakan seseorang mengalami masalah keuangan. Nah, itu memang akan jadi kenyataan, ya. Oke. Terus ini ada intuisimu, firasatmu bilang harus banyak bersabar atau lebih sabar, ya. Misalnya menghadapi kerjaan, keuangan, menghadapi percintaan, hubungan, relasi atau apa. Kamu kan ada intuisi, ada firasat bilang ya sabar lagi atau lebih sabar, ya. Jadi sebenarnya kesabaranmu tidak sia-sia, nanti ada hasilnya itu. Oke. Oke. Dan memang ada intuisi atau firasatmu bilang seseorang egonya sangat besar, egonya tinggi, ya. Misalnya nih, kenapa ya dia itu bisa begini, dia bisa begitu. Kenapa dia tega begini, tega begitu? Ya karena dia egois, orangnya egois, ya. Terus ini ada menyembunyikan sesuatu tentang orang lain, ada menyembunyikan sesuatu tentang faktor lain, ya. Itu akan terungkap. Oke. Aku rasa begitu. Mari kita lanjut dari sini. Oke. Banyak orang akan berusaha menunjukkan eksistensi demi arogansi, terutama soal keuangan dan penampilan, ya. Jadi banyak orang akan berusaha menunjukkan eksistensi, ya. Banyak nanti orang-orang selalu pengen eksis, selalu pengen eksis lagi. Ya demi arogansi, demi kesombongan, keangkuhan. Padahal orang itu ya lagi ada masalah keuangan. Tapi menjaga penampilan. Misalnya, intuisimu, firasatmu bilang, ini orang ada masalah keuangan. Tapi jaga penampilan, jaga gengsi gitu. Atau ada temanmu, keluarga atau siapa dia ya. Ini orangnya apa ya, banyak masalahnya tapi sosok bahagia. Ini ada orang nggak punya uang, sedikit uang tapi banyak gaya gitu. Ini ada orang ada masalah uang tapi banyak gaya, banyak penampilan gitu. Ya itu sih. Ya memang intuisi firasatmu itu menyatakan ya seseorang itu apa ya, pengen eksis demi arogansi gitu. Orang kayak gitu menjaga eksistensi demi arogansi, demi kesombongan, padahal nggak ada apa-apanya itu. Oke. Jangan memaksakan diri untuk menyesuaikan diri dengan semua orang, karena banyak orang yang nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih, ya. Jadi intuisi atau firasatmu akan mengatakan, nggak usah lah paksakan diri, menyesuaikan diri sama semua orang. Jangan memaksakan dirimu beradaptasi, menyesuaikan diri sama inilah, sama itulah. Karena gimana ya, banyak orang itu nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih sama kehadiranmu. Jadi lepaskan itu, oke? Banyak orang bersikap egois karena mereka nggak bahagia di kehidupannya, itu ya. Jadi banyak orang itu kenapa bisa egoisnya tinggi, karena mereka nggak bahagia. Mereka itu tidak bahagia di kehidupannya. Jadi melampiaskan sama kita, egois sama kita, ya begitu. Oke? Kamu terlalu banyak menyerap energi negatif orang-orang. Sekarang waktunya mengurangi interaksi dan fokus healing itu. Jadi intuisi firasatmu merasakan kamu terlalu banyak menyerap energi negatif orang-orang. Kamu tuh empat, sensitif ya. Jadi kamu menerima energi negatif dari mereka.
kamu serap terus energi negatif mereka ya, karena kamu sensitif, empat ya. Jadi kalau ngerasa ini energiku nggak enak, energiku menampung emosi orang lain, energiku menampung energi negatif orang lain, jadi kayak ya udahlah, sekarang waktunya kurangi interaksi sama mereka, kurangi interaksi sama orang-orang ya. Ya udah, fokus healing, tenang, melepaskan ya. Oke, sebenarnya kamu bisa saja marah-marah ke mereka yang membuat kamu kecewa, tapi kamu tahu itu tidak ada gunanya. Jadi kamu akan memilih untuk diam dan sabar. Disuruh sabar lagi ya. Makanya tadi ada kartu sabar. Mbok ya sabar, sabar terus ya. Gitu Beb. Jadi ya mau gimana ya, ada pesan seperti itu. Udah sabar disuruh sabar lagi. Oke, jadi sebenarnya kamu bisa aja marah-marah sama mereka yang bikin kecewa, tapi ya udahlah, intuisi firasat bilang nggak ada gunanya marah-marah, nggak ada gunanya emosian ya. Jadi kamu akan diam, sabar ya, ngelus dada gitu ya, males berdebat. Terus kamu selalu menyadari bahwa ada orang-orang yang selalu membicarakan kamu di belakang karena sinarmu terlalu terang ya. Tuh. Jadi intuisimu selalu tahu, firasatmu selalu tahu, selalu menyadari ada orang-orang yang selalu bicarain kamu di belakang karena sinarmu terlalu terang, auramu, energimu terlalu terang. Jadi mereka bicarain di belakang, ya gitu. Kita kalau auranya terang, kita kalau auranya sinarmu ya, energimu, vibrasimu terlalu terang, ada aja ngomongin di belakang. Karena sewot, iri, dengki, dan sebagainya. Itu ya. Oke, ketika hidupmu lebih bahagia, ada yang sedih di sana melihat kamu dari jauh ya. Jadi firasat, intuisimu merasakan, ya aku merasakan ketika hidupku lebih bahagia, ketika hidupku lebih berhasil, pasti nih ada yang sedih di sana melihat aku dari jauh ya. Itulah firasatmu, intuisimu. Ketika hidupku lebih bahagia, pasti ada yang sedih di sana, pasti ada yang sewot, iri, dengki di sana melihat kehidupan saya. Wih. Ya itu sih. Contoh lain ya, aku mau posting kebahagiaan, aku mau upload kebahagiaan. Tapi intuisi bilang ya, pasti ada yang iri, pasti ada yang sedih melihat ini ya. Tapi kayak ya udahlah, itu urusan mereka ya. Capek sih mikirin perasaan orang, oke? Kemudian banyak memendam akan membuat masalah semakin dalam. Jadi harus banyak dikomunikasikan, itu ya. Oke. Jadi sebenarnya diam sejenak, diam sementara nggak apa-apa. Diam di beberapa waktu tidak apa-apa ya. Tapi jangan diam selamanya, jangan diam terus-terusan. Banyak memendam, menahan sendirian akan membuat masalah semakin dalam. Jadi harus banyak dikomunikasikan ya. Jangan kamu tahan-tahan semua sendirian, jangan kamu diam-diamkan sendirian. Kalau harus komunikasi, harus diungkapkan, silakan ya. Itu sih, oke. Lanjut. Ini wah, jadi aku ngerasa pihak manapun ya, entah dari keluarga, entah dari teman, ada saja menebarkan drama-drama, menciptakan drama-drama. Tapi intuisi firasatmu bilang fokus aja sama kerjaan. Fokuslah mikirin kerjaan. Jangan terdistraksi. Jangan terpengaruh, terganggu sama isu-isu dari luar ya.
Misalnya kata temanku gini deh, kata keluargaku begini deh, nggak usah terdistraksi ya. Lebih kayak ya udahlah, sekarang mikirin kerjaan ya. Aku mikirin cari uang gitu. Ngapain mikirin yang lain? Oke. Kemudian ada intuisi atau firasat ya, entah seseorang atau beberapa orang mengirim energi negatif ya sama kamu. Dan aku rasa itu ada benarnya. Aku merasa itu ada benarnya atau akan jadi nyata. Nanti terungkap ya. Oh, si ini tuh kirim energi negatif sama kamu. Nah, mengirimkan energi negatif ini relatif. Atau adalah jenis-jenisnya. Ada orang kirim energi negatif dari ucapan, dari kata-kata. Ada gitu ya, berkata-kata negatif, ngomong negatif, bergosip negatif, itu energinya nggak enak ke kamu, ya kan? Misalnya ada orang ngomong jelek, ngomong buruk ke kamu, tentang kamu, kan itu nggak enak ke kamu. Nah, itu contoh. Baru yang kedua, ada kirim energi negatif magic, ada kirim energi negatif semacam black magic, guna-guna. Nah, itu nggak enak ya. Ada juga kirim energi kayak seperti mengirimkan doa-doa buruk lah, mengirimkan doa jelek, kata-kata kutukan atau apa ya. Ya itu nggak baik sebenarnya. Makanya kamu ini harus kuatkan iman ya. Kamu harus kuatkan iman, harus kuatkan mental, kuatkan energimu. Jangan turun energimu, jangan turun vibrasimu ya. Jadi menaikkan vibrasi ya, menaikkan energi ya. Ya banyak ibadah, doa, meditasi, relaksasi ya. Terus apa ya, menguatkan mental gitu, kayak imanku jangan lemah, energiku jangan lemah gitu ya. Iman, energi, vibrasi jangan lemah, harus kuat gitu melawan energi negatif ya. Tuh. Oke. Ada juga firasat intuisimu ya, seseorang mau minta bantuan, minta pertolongan sama kamu. Ada juga mau minta maaf. Ada juga yang mau manfaatin doang. Jadi hati-hati ya. Oke. Aku ngerasa sepertinya ada sesuatu atau seseorang membuatmu bingung ya. Sepertinya ada sesuatu kejadian, peristiwa atau seseorang atau mereka membuatmu bingung. Jadi orang-orang yang bikin bingung itu dilepaskan. Cara melepaskan kebingungan, cara melepaskan kebimbangan adalah membuat keputusan. Itu kamu harus bikin keputusan. Bikinlah keputusanmu sendiri. Kayak kamu tuh harus apa, harus bagaimana. Jangan bergantung sama mereka ya. Intuisi firasat bilang banyak yang harus dibereskan ya, banyak yang harus diselesaikan. Aku ngerasa ada beberapa kalian seperti banyak pikiran, banyak beban, banyak tanggung jawab, banyak kesibukan nanti ada. Jadi kayak apa ya, intuisi firasat bilang fokuslah ke sana, fokuslah pada prioritas-prioritasmu, yang penting-penting itu, baru mikirin yang lain ya. Terus intuisi firasat bilang ya, ini perasaanmu terlalu dalam terhadap seseorang atau terhadap mereka atau terhadap sesuatu. Ini ada unsur-unsur baperan. Jadi aku ngerasa dalam waktu dekat kamu sangat sensitif, kamu sangat baperan, bau perasaan. Jadi pakai logika ya. Ya itu, seimbangkan dengan logika. Jadi kalau kamu rasa aku terlalu baperan nih, terlalu sensitif, langsung tuh mainkan logikamu. Jadi perasaan, logika, balance, seimbang ya. Jangan semua kamu pakai perasaan banget ya. Jadinya mudah kasihan sama orang. Jadi gampang kasihan, gampang baper. Ya hidup harus logik juga ya, pakai logika supaya realistis begitu.
sesuai kenyataan, ya. Oke, orang yang dengan emosi sesaat ingin putuskan silaturahmi itu akan berbuah penyesalan nanti, ya. Jadi kalau ada orang yang dengan emosi sesaat ingin putuskan silaturahmi, pasti akan berbuah penyesalan nanti, ya. Siapapun ini, makanya memutus silaturahmi jangan gegabah. Nanti nyesel loh. Atau kamu salah orang. Ya, siapapun lah. Ini bisa kita, bisa dia, mereka, siapapun ya. Kalau orang itu emosi sesaat, putusin silaturahmi, pasti orangnya nyesel. Makanya jangan buru-buru. Emosi sesaat itu kan ego sesaat. Oke, kamu menyadari bahwa emosi mereka seperti anak kecil dan kamu tidak mau meladeninya, ya. Jadi aku ngerasa setelah 18 Februari ini banyak orang emosional, ya. Nggak stabil secara emosional. Jadi kamu menyadari bahwa emosi mereka itu kayak anak kecil. Jadi nggak usah diladeni, ya. Tuh. Terus ada orang-orang yang sudah keterlaluan jahat dan tidak perlu diizinkan untuk deket-deket kamu lagi. Nanti kelihatan ada orang-orang udah keterlaluan tega, jahat. Ya itu nggak perlu deket-deket sama kamu lagi. Jadi kayak ya udah cukup sekian. Dan terima kasih. Kamu benar-benar tahu bahwa ada orang-orang yang terus-menerus hanya mau manfaatkan kamu saja. Jadi intuisi firasat bilang, kamu sudah tahu kan, udah ngerasakan, ada orang-orang yang terus-terus hanya mau manfaatin kamu aja. Jadi buat apa? Lepasin aja, ya. Oke. Orang-orang yang punya kesalahan ke kamu, mereka pasti akan datang lagi untuk membayar karmanya ke kamu. Ingat ya, sesuai intuisimu. Firasatmu tahu. Orang-orang yang bikin kesalahan pasti kembali lagi untuk bayar karma, tabur tuai. Terus semangatmu akan menggebu-gebu untuk belajar dan kamu akan semakin pintar. Oke, 18 Februari dan seterusnya. Semangatmu akan naik, menggebu-gebu untuk belajar, jadi kamu semakin cerdas, semakin pintar ke depannya. Wih, entah kamu nanti pintar secara spiritual, entah kamu nanti pintar secara emosional gitu. Ya, mantap jiwa ya, pokoknya keren. Keren abis. Oke, ini ada huruf P, ada K, U, E, Z, A, O, B, C, N, G, H, D, S, T, M, R, J. Kalau di kartu ini ada Aries ya, Gemini, Virgo. Kalau ini ada Pisces, Capricorn, Scorpio, Aries, Taurus, Libra, Gemini, Virgo. Oke. November, Desember, Juli, Juni, Januari, Agustus, April, Februari, itu ya. Kemudian ini ada Yogyakarta, Riau, Pandeglang, Tangerang, Depok, Bekasi, Brebes, Purbalingga, Gresik, Malang, Pangkal Pinang, Kendari, Tegal, Wonosobo, Semarang, Bima, Timor Leste, Palangkaraya, Gorontalo, Korea, Serang, Bandung, Kuningan, Banjar, Magelang, Pacitan, Blitar, Jember, Tanjung Pinang, Palembang. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok. Bisa versa, kurang lebih ya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.